warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu PP CGP Angkatan 7 Kabupaten Jember, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Sumber Bulus 3, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sumber Bulus 2, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Sumber Bulus 2, Redo Ombo 2 dan Sumber Bulus 3. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yaitu dalam acara diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jember. Yang kedua, selawat serta salam harus tetap kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau sekarang kita berada di zaman penuh dengan keimanan seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsumber, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, dan yang kelima materi pemaparan. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsumber. Kepada Ibu Sambodo, waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Restitusi itu sendiri adalah penstabilan identitas, yaitu bagaimana kita mengetahui apa penyebab anak tersebut mengalami hal itu. Seperti itu. Contohnya, kita tanya anak itu, mengapa kamu terlambat? Anakku, nah, misalnya seperti itu. Oh, tadi malam saya nonton TV Pak sampai malam. Setelah itu kita tanyakan, apakah hal itu merupakan suatu hal yang benar atau yang kurang benar? Seketika itu anak sendiri akan berpikir apakah tindakannya itu benar atau salah. Jadi bukan kita yang mengirim, kamu seperti ini salah, kamu seperti ini benar, tetapi kita ajak anak itu menemukan kesalahannya. Ini tahap yang kedua dari restitusi, yaitu bagaimana anak tersebut menemukan kesalahannya sendiri. Nah, apakah tindakan, misalnya Budi, apakah tindakan Nak Budi ini benar dengan melihat TV terlalu malam? Anak tersebut akan berpikir, pasti tidak akan menjawab, oh benar Pak, karena saya suka lihat sinetron misalnya. Pasti anak ini akan sadar, iya Pak, saya melihat TV terlalu malam ini salah. Nah, setelah itu, setelah kita mengidentifikasi kesalahan mereka, lalu kita ajak bagaimana cara mengatasi permasalahan yang anak itu hadapi. Nah, jadi itu adalah proses dari restitusi. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi anak itu. Contohnya bagaimana?
Jadi begini, misalnya bagaimana Nak Budi supaya besok tidak datang terlambat lagi. Maka dia akan apa? Akan berkata apa? Saya tidak akan nonton TV. Iya, nah itu merupakan salah satu cara supaya si Budi ini tidak datang terlambat lagi. Saya berjanji tidak akan menonton TV terlalu larut malam lagi. Sampai pagi. Nah, seperti itu. Setelah itu baru kita kembalikan lagi anak tersebut ke dalam kelompoknya, yaitu di lingkungan kelas, sehingga anak tersebut tidak merasa dihukum. Karena kalau kita seperti tadi, kamu terlambat lari 10 kali, lari jongkok. Nah, sehingga mereka kembali ke kelasnya, apa yang akan mereka rasakan? Coba Bapak Ibu sekalian, kalau terlambat disuruh lari, terus setelah itu masuk ke dalam kelas. Malu. Nah, apa yang akan apa dampak psikis yang akan dia alami? Pasti malu yang pertama. Minder, malu, minder. Capek sudah pasti. Misalnya tidak mengerjakan PR, disuruh maju ke depan sambil angkat. Biasanya kalau dulu angkat kaki satu, pegang telinga. Nah, itu. Masih ada beberapa sekolah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki bagaimana cara tindakan kita melalui restitusi ini supaya anak kita kembali ke dalam lingkungan kelasnya menjadi lebih baik lagi, tanpa melukai perasaannya, seperti itu. Jadi itu restitusi sangat, menurut kami sangat perlu sekali diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus dengan hukuman seperti tadi. Hukuman itu sangat meracuni bagi anak didik kita. Nah, itu. Nah, di dalam restitusi sendiri itu ada beberapa posisi kontrol. Nah, ini juga posisi kontrol yang akan saya sampaikan. Biasanya ini sudah kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Dulu ketika saya tidak sadar, saya ini sudah baik dalam mengajar kepada anak yang terlambat, anak yang baik saya sudah lakukan dengan baik. Ternyata setelah kami tahu bahwa posisi kontrol guru itu ada 5, ternyata saya masih ada di posisi ini, masih belum secara keseluruhan itu benar. Nah, yang pertama posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, kembali lagi seperti yang tadi, mungkin ini yang masih banyak kita lakukan. Jadi guru sebagai penghukum dengan kata-kata kamu salah, kamu terlambat. Sudah mulai beli dulu ya Pak? Ya, sudah mulai beli dulu anak itu memiliki kesalahan. Jadi kita menjudge, kita itu menghakimi anak itu, sehingga anak itu punya anak itu sudah memiliki mindset bahwa saya itu salah, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah guru sebagai yang pertama penghukum ya, penghukum. Nah, yang pertama tadi penghukum. Jadi guru anak-anak disuruh lari itu penghukum. Nah, yang kedua guru merasa sebagai rasa bersalah. Ya, jadi anak itu guru dengan model ini bahasanya lebih lembut, tetapi mereka menyakiti perasaan. Contohnya bagaimana rasa bersalah? Misalnya kamu terlambat, anak si A misalnya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kamu kalau terlambat itu, apakah kamu tahu kalau itu adalah hal yang buruk sekali bagi dirimu? Nah, anak itu merasa bersalah sekali, baik itu di dalam lingkungan kelas ataupun sekolah. Sehingga guru yang membentuk rasa bersalah ini betul bicaranya tidak keras,
tidak ayo lari, tidak seperti yang penghukum tadi, ayo jongkok. Nah, dia lebih lembut bahasanya, tetapi membuat perasaan si anak itu menusuk. Nah, melukai perasaan. Nah, seperti itu. Membuat merasa bersalah. Nah, yang berikutnya adalah guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Jadi misalnya ada anak terlambat, nah ini lebih lembut lagi bahasanya, lebih lembut daripada merasa bersalah. Lebih lembut lagi, kenapa kamu tadi terlambat? Nah, dia berusaha memposisikan sebagai teman. Nah, jadi sebagai teman, ngajak ngobrol kenapa kamu terlambat atau kenapa kamu tidak mengerjakan PR, apa alasannya, dan seperti itu. Ini yang banyak kita lakukan, khususnya saya dulu seperti itu. Pendekatan kepada siswa kita, kenapa kok dia melakukan sebuah kesalahan, memposisikan kita sebagai teman. Tetapi ada beberapa dampak juga. Dampaknya apa? Kalau kita berdekatan dengan anak, ada beberapa dampak yang membuat anak itu menjadi lebih mungkin bahasanya lebih ngelama kepada kita, karena ya Pak Ari saja merasa seperti teman saya. Nah, berarti ada itu negatifnya dari guru bertindak sebagai teman. Itu. Berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Nah, di sini kita hanya bertindak sebagai pemantau saja. Apa yang mereka lakukan salah, kita si A, kenapa kamu kok terlambat? Apakah kamu sudah tahu peraturannya di sekolah ini? Nah, itu dia memposisikan sebagai pemantau. Apakah kamu sudah melaksanakan konsekuensi kelas sesuai atau sekolah? Kalau memang kamu belum melaksanakan, coba kita tinjau atau coba kamu lihat lagi. Nah, itu pemantau. Guru posisi sebagai pemantau. Yang berikutnya adalah guru sebagai manajer. Nah, kalau sudah manajer ini, kita menggerakkan bagaimana anak tersebut bisa memahami bahwa tindakan yang dia lakukan itu benar-benar harus diperbaiki. Nah, itu posisi sebagai manajer. Jadi kita paparkan bahwa hal tersebut itu adalah suatu kebutuhan buat mereka. Jadi kalau mereka itu tidak melaksanakan, kebutuhan mereka akan terkurangi. Nah, di sini posisi manajer, sehingga anak tersebut bisa memahami, oh ternyata yang saya lakukan ini kurang tepat. Nah, kurang tepat seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari posisi 1 sampai 5 itu yang banyak kita laksanakan yang mana? Semua. Yang paling sering dilaksanakan itu kira-kira yang mana? Sekarang 5, insya Allah 5 sekarang. Mungkin kebanyakan dari kita masih di level, kalau menghukum di level 1. Nah, di level 1. Belum naik kelas. Belum naik ke kelas merasa bersalah, terus ke kelas yang lebih atas. Jadi kalau menghukum ini masih bagaimana tindakan kita harus memaksa anak itu dengan kekuatan fisik kita. Nah, itu kalau penghukum. Kira-kira nantinya apakah bisa berubah dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Oke, kita memahami memang untuk merubah situasi yang ada di sekolah itu memang berat.
seperti tadi dipaparkan Bu Lira di awal, mengajar di mengajar di SMP yang kota lalu ke desa tidak semudah membalikan telapak tangan, memang benar seperti itu. Cuman kita di sini harus harus bisa menerima suatu ilmu baru dan kita harus mau untuk mencoba supaya bisa lebih baik lagi. Sebenarnya ada slide yang bisa dipaparkan sehingga tidak ini Nggak banyak ngomong. Ya, terkesan pada saya. Jadi tidak ada interaksi Metode ceramah. interaksi feedback. Ntar Seperti itu lagi, ya, karena kondisinya listrik padam ya, seperti itu. Sehingga apa yang sudah kita siapkan, Bu Lira, saya, Bu Aziza mungkin agak sedikit jelek. Jadi seperti itu. Tidak sesuai ekspektasi ya. Tapi harus semangat. Oke, jadi nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kulli hal. Saya bersyukur, mudah-mudahan juga Bapak Ibu bersyukur, meskipun ini sesuatu yang sebenarnya tidak kami inginkan, sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya, tapi patut juga kita syukuri. Kenapa? Karena pasti Allah memberikan atau ada sesuatu hikmah di balik kegiatan pada pagi hari ini yang sangat di luar rencana kami. Salah satunya ada pemadaman listrik yang sebenarnya sangat mengganggu atau sangat menjadi kendala bagi kami bertiga. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu bersedia hadir di tempat ini dengan kondisi yang sangat sederhana, termasuk Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu PP yang kami undang dengan ala kadarnya. Meskipun ini salah satu tugas kami atau menggugurkan kewajiban kami, tapi lebih dari itu kami berharap apa yang kita sharingkan pada siang hari ini mudah-mudahan membawa banyak manfaat, terutama untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu, mulai tadi saya sudah melihat wajah-wajah yang sudah agak lelah. Mungkin saya berbeda dengan Bu Lira, Pak Arif yang bisa ngomong banyak, menjelaskan banyak, tapi saya karena tidak bisa seperti itu. Di sini saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk sharing saja, sambil lalu nanti kita membahas materi yang menjadi bagian saya. Nah, kebetulan materi yang bagian saya ini adalah materi yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan, jadi mungkin nanti hanya hal kecil saja, cuma ada sedikit perbedaan yang sudah biasa kita lakukan. Tapi sebelum masuk materi kesepakatan kelas, gantian dulu. Saya yang ingin mendengar suara Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu sudah mendengar suara dari kami, sekarang gantian. Apa itu? Nah, di sini ada kata diseminasi. Ya, diseminasi. Dari huruf-huruf yang ada di kata diseminasi, saya ingin setiap Bapak Ibu menyusun satu kata saja yang bermakna selain nama. Kata apa saja yang bermakna yang diambil dari huruf ini. Semua harus bisa membuat satu kata dari huruf-huruf yang ada di kata diseminasi. Urut itu ya, Bu? Urut. Boleh acak, acak, yang penting ada satu kata bermakna. Siap Bapak Ibu? Nah, saya juga ingin mendengar ini. Mulai dari Bunia. Ayo, ada? Kata apa Bu? Kepanjangan. Kata saja. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Dari satu huruf. Diseminasi. Saya ambil kata nasi. Oh. Oke. Oh ya, Bu Liana. Apa Bu? Asi. Yang sudah diambil jangan diambil lagi, nggak? Asi. Ayo Bunia. Semi. Yang lain? Pisang.
Dis. Ya. Dis. Dis. Min. Dis. Mina. 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 Minus sekalian. Enggak. Mina. Mina. Nama orang selain Bukan Mina. Mina bukan nama orang. Min. Mina tuh kan? Ada Iya. Oh ya. Semi. Semi sudah Oh sudah ya. Dis. Oke, apa lagi? Emi. Bukan maksudnya dari kata-kata itu. Selain nama orang. Misi ya. Bu demi. Wah, ternyata boleh bahasa Madura, boleh bahasa Inggris, Min. Oh, Dinas, dimensi. Nah, bagus. Apa lagi? Dasi. Kayaknya Pak Yudi lagi berpikir keras. Dasi. Ye, bisa. Asem. Bisa. Nggak boleh berkata Mini. Iya ya benar. Ada dasi. Misi. Dasi misi. Mesin. Mesin. Atau Ya. kan bisa juga mesin. Iya. Ada juga dari. Betul, betul. Satu lagi Bu sebelum dimulai. Hah? Dinas. Dinas. Akhirnya ada. Ada dinas. Sudah. Amin. Amin. Ya. Insan. 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 Ternyata satu kata ini kita bisa mengolah banyak sekali kata. Ini Bapak Ibu, kenapa saya ambil? Emina Uni. Kenapa saya Anggap rumah sendiri, Bu. Rumah sendiri. ini efek grogi ya Bapak Ibu? Sudah kaki gemetar, suaranya seperti ini. Enggak kok. Merdu. Dari sini Bapak Ibu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak didik kita yang kita anggap hanya sebagai manusia kecil, ternyata kalau kita gali di situ banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Mungkin kalau yang sudah biasa kita lakukan, kesepakatan kelas itu adalah peraturan. Iya. Kalau selama ini yang sudah kita lakukan atau kita kenal adalah peraturan. Hanya saja apa perbedaan antara peraturan dan kesepakatan? Kalau peraturan itu kan hanya satu arah. Ya, biasanya dari mungkin kalau di sekolah dari guru untuk siswa. Nah, di sini di kurikulum Merdeka kita sudah tidak lagi melakukan atau menerapkan peraturan, tapi kesepakatan. Di mana dalam kesepakatan itu diharapkan tidak hanya sasarannya siswa, tapi juga guru. Nah, yang terjadi selama ini bagaimana Bapak Ibu? Siswa dilarang apa? Tidak boleh. Tidak boleh datang Terlambat. Siswa terlambat. Gurunya Gurunya nggak ada. Siswa kadang ada konsekuensi harus apa, tapi guru belum. Pakaian hari ini sampai hari ini kan ditentukan, terutama pada hari Senin. Kadang jika melanggar tata tertib berupa pakaian, siswa ada konsekuensinya apa. Guru pun sebenarnya kan ada, tapi ketika guru melanggar peraturan itu. Baik, kami lanjutkan untuk sesi yang berikutnya, yaitu mungkin diskusi ya, atau tanya jawab atau sharing saja ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin tadi sudah gurunya ya dari SD Ledok 2. Saya di sini ya, kalian fotografer. Di sini Bu. Saya Gemina. Bu Lira di sini. Bu Nia. Monggo Bu Nia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Armania dari Lembaga SD Ledok 2. Yang pertama, ini bukan kritikan tapi hanya solusi
sampaikan di sana mengikuti kemauan siswa. Apakah itu tindakan yang benar dari seorang guru? Karena bukan hanya Bu Lira yang menghadapi masalah seperti ini, kami pun saya kira setiap guru pasti menghadapi hal yang sama. Yang kami butuh masukan ini tadi belum ada jawaban tindakan lanjutan kepada siswa tersebut sehingga siswa itu akan berubah atau melakukan hal yang sesuai dengan aturan sekolah. Misalnya tetap belajar dalam kelas dengan sesuai keinginannya dan sesuai aturan sekolah. Atau apakah guru bisa menggabungkan atau menyesuaikan pelajaran hingga menjadi suatu tindakan yang tepat siswa lakukan sesuai keinginan juga sesuai dengan peraturan sekolah. Yang untuk berita. Saya lanjutkan Pak. Yang untuk kedua yang restitusi, Pak Arif hanya pertanyaannya pada tahap apakah restitusi itu tepat dilaksanakan atau pada posisi kontrol yang manakah? Karena selama ini mungkin yang baru diberlakukan dan kami alami itu hanya di tahap awal. Saya kira semua guru seperti itu, guru penghukum. Karena betul yang katanya Pak Arif sampaikan, sebagai teman atau yang lain itu masih mengalami permasalahan, yaitu kadang-kadang anak-anak tambah melawan atau tidak menghargai guru. Nah, jadi yang saya tanyakan pada apakah restitusi itu tepat dilaksanakan. Yang ketiga, mohon maaf nih Bu, ini bukan saya mengkritik, bukan. Ini saya butuh juga ilmunya. Yang ketiga, manakah yang lebih didahulukan? Kesepakatan antar guru atau antar siswa. Karena apa? Guru sendiri belum punya kesepakatan. Untuk membangun kesepakatan dalam siswa, guru harus punya kesepakatan dulu. Dalam satu lembaga harus punya kesepakatan dulu. Jadi saya tanyakan, yang manakah yang didahulukan? Kita membuat kesepakatan di siswa, guru mengikuti, atau guru dulu, siswa nanti yang mengikuti. Tapi yang berhubungan dengan siswa, bukan yang bertentangan dengan guru. Karena apa? Seperti tadi kalau masalah bertengkar, memang guru kan tidak mungkin bertengkar. Nah, tapi kalau di kesepakatan itu kita buat guru dan siswa saling menyayangi, memang benar saling menyayangi. Tapi apakah itu tidak perlu dibuat di lingkup guru dulu atau gimana? Terima kasih. Mohon maaf, mohon masukannya karena kami juga butuh solusi untuk ke depan. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. Satu orang ada 3 pertanyaan. Langsung lengkap. Diwakili semua. Berarti sudah mewakili Pak. Terwakili. Soalnya pendek. Sudah dirangkum sama dunia. Mewakili ya. Coba ya. Mungkin nanti dikuatkan oleh BPP. Oke. Kita jadi. Terima kasih Ibu Nia, pertanyaan yang hebat. Insya Allah ya, ini jadi awal kita sharing, kita diskusi belajar bersama. Tadi memang terkendala yang pertama grand teori ya. Kita bicara grand teori yang kita pakai dalam kurikulum Merdeka itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana kita di situ ada poin kita menghamba pada anak, tapi di sini kata perlu teman-teman garis bawahi ya. Menghamba itu bukan kita nurutin anak maunya anak gimana yang karena gini, anak itu belum tahu jalan ke depan kan, ya belum tahu. Jadi kita tuh bukan sok tahu, tapi kita tua duluan, katakan itu, kita dapat ilmu duluan. Jadi yang saya coba kerjakan, coba saya praktekkan itu adalah proses menghamba pada anak. Jadi setiap anak itu memiliki kekuatan kodratnya masing-masing dan kita harus menghormati itu. Jadi itu yang pertama. Jadi yang saya pelajari
ini yang sudah saya terangkan, itu saya mencoba mengklasifikasi secara umum anak itu, kembali lagi Miss Carol itu mengatakan bahwa karakteristik secara umum anak itu terbagi menjadi 4. Bapak dan Ibu guru, ini tambahan mungkin ya. Jadi yang pertama itu adalah tipe anak sanguin. Sanguin itu tipe anak yang dia pede abis. Jadi dia itu ekstrovert. Kalau kita tahunya kan hanya ekstrovert, introvert. Ternyata dari Carol itu mengatakan bahwa ada 4 karakteristik umum anak. Yang pertama adalah sanguin, si pede habis. Sanguin ini bisa hidup dimanapun, bisa bergaul dimanapun, di halte bis, ini cirinya, di stasiun atau di pasar, dia tuh pasti nyapa duluan, walaupun dia gak kenal. Sanguin. Sanguin ini gak disuruh, gak dikasih tugas, misalnya tugasnya hanya di latihan 1. Si sanguin ini akan meminta, Bu, tugas 1 sekalian 2 ya, itu sanguin. Nah, menawarkan diri, Bu. Ya, itu tipe sanguin. Kemudian kita harus tahu ya, masing-masing anak. Saya rasa di kelas kita kan nggak banyak kok, maksimal mungkin dia 30-35. Saya rasa bikin catatan kaki tiap anak itu. Jadi, yang kedua koleris. Tipe anak koleris ini tipe yang jaim. Dia tipe pemimpin. Tipe pemimpin pengambil inisiatif, inovasi. Jadi aku mau ke sana. Jadi aku harus bisa itu, aku harus naik itu, bisa aku ke sana. Gitu. Jadi dia itu tipe pemimpin sih di koleris ini, tegas. Okay. Kalau yang ketiga melankolis. Melankolis ini anak ini ada positif, semuanya ada positif negatifnya. Kalau melankolis ini kelihatan dari anak yang kalau mau masuk ke kelas dia selalu pakai baju dirapiin. Kita aja, yang bapak ibu atau saya aja, kalau buka lemari mau berangkat sekolah, baju ini jilbab ini matching nggak, sepatu saya yang mana, tas saya yang mana, itu melankolis. Terlihat perfect ya, Bu. Betul, perfeksionis itu melankolis. Melankolis ini biasanya kalau saya terapkan ke anak-anak saya, itu saya jadikan atau saya arahkan untuk dia jadi sekretaris atau bendahara. Karena kehati-hatiannya tinggi melankolis itu. Jangan sampai aku salah, jangan sampai jilbab mengselin. Jadi mau masuk kelas pun kadang kita nggak usah anak-anak, kita aja dari parkiran menuju ruangan masih nampang ke mobil orang langsung betulin. Nah, itu saya rasa sudah sebagian dari ciri melankolis. Kemudian yang terakhir itu phlegmatis. Phlegmatis ini terima apa adanya. Jadi kalau nggak dicocok nggak muni. Tapi bagus, ada positifnya. Kembali lagi ada positifnya. Kalau phlegmatis, anak dengan karakter phlegmatis itu pola belajarnya ya harus kita terangkan, kita face to face di depan anak. Kenapa? Karena dia tidak ada inovasi untuk dia mencari sumber sendiri. Kalau bapak ibu guru sudah bilang di buku modul judulnya itu harus pas. Harus pas. Saklek. Jadi dia tuh menerima perintah gitu, Mbak. Jadi itu kalau saya biasanya anak yang seperti itu, mohon maaf, itu yang saya jadikan mata-mata. Tapi mata-mata dalam hal yang bagus, dalam hal bagus. Karena apa? Tipe anak phlegmatis ciri khasnya adalah diam. Itu phlegmatis. Tapi kebaikan dari phlegmatis itu dia adalah secret man yang terbaik di dunia. Jadi mohon maaf kalau bapak dan ibu guru punya bestie, ya kemudian dengan curhat semuanya, punya bestie, dengan curhat si bestinya itu nyampe kemana-mana, jangan pernah menyalahkan bestie Anda, salahkan diri Anda sendiri. Kemungkinan bestie Anda itu adalah tipe sanguin, yang dia ember. Jadi jangan pernah menyalahkan. Jadi kalau mau cari bestie, punya bestie mendingan 4. Kalau untuk asik-asik sanguin aja. Kalau yang untuk semangat, untuk memacu semangat, untuk charging semangat kita, koleris kita aja. Tipe koleris itu pasti dia menginginkan yang baik-baik untuk dirinya. Kalau yang melankolis itu kalau di saat kita lagi jatuh cinta, maaf ya kalau seperti saya mungkin nggak lagi jatuh cinta. Maksudnya gini, menyimpan, kita butuh sharing dengan teman yang rasional.
Nah itu kita bisa dengan melankolis. Ya, karena itu menenangkan hati kita. Tapi kalau kita ingin mengumpat seseorang atau kesel sama seseorang, mungkin ya, tapi saya tidak mengajarkan di sini. Kita cari Samuel. Setidaknya kita puas. Samuel pasti akan mendengarkan. Oh, gitu. Iya, sabar. Kan kita cuma butuh didengarkan. Jadi intinya bukan Pak. Gini, cuman saya ingin menambahi saja karena memang ini apa ya, tadi karena kita tidak bisa memaparkan sehingga yang saya tangkap ini masih ada yang sepotong sehingga pemahaman Bapak Ibu belum lengkap, jadi belum connect seperti itu. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia itu coba saya beritahukan ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, yang ketiga, yang keempat kesenangan, dan yang keempat penguasaan. Nah itu yang menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang disampaikan Pak Prait, sehingga anak-anak itu punya style sendiri-sendiri. Oh mungkin anak ini kurang kasih sayang, tadi disampaikan Bu Tibu, berarti dia kurang mendapatkan kasih sayang di lingkungan rumahnya, seperti itu. Atau kebebasannya juga terbelenggu, mungkin di sekolah selalu dikekang, terus di rumahnya dikekang, sehingga di sekolah dia membuat ulah. Nah itu berarti kebutuhan kebebasannya kurang, sehingga seperti itu yang pertanyaannya Bu Nia tadi ya, mengikuti apa tidak sudah disampaikan tadi. Jadi ada kebutuhan dasar manusia, ada pembelajaran berdiferensiasi, lalu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa memaksa. Ini juga yang ingin saya sampaikan tadi lupa mungkin. Kalau dulu teori tabula rasa, di mana anak itu seperti kertas putih. Ini teori yang dulu ya. Jadi kertas putih kita yang ngisi oret-oret. Kita mau ngisi baik, anak itu jadinya baik. Kita mau ngisi jelek, anak itu jelek. Nah ini pemahaman dulu. Kalau sekarang kita sudah berubah, karena sekarang teori tabula rasa itu sudah tidak relevan lagi. Jadi anak itu sudah ada isinya, tinggal kita menuntun tadi yang disampaikan dulu kita, menuntun bagaimana kita membersamai mereka, menuntun mereka. Oh kamu maunya apa sih? Oh saya mau sepak bola Pak. Tetapi kan kita arahkan sepak bola itu kalau tidak ada kemampuan bahasa Inggrisnya juga minus. Seperti itu. Menurut kami seperti itu. Untuk segitiga restitusi juga tadi yang paling mengena di tahap manajer, karena kalau kita di tahap penghukum kita pasti tidak akan melaksanakan segitiga restitusi, karena kita datang murid terlambat, ayo telat. Datang ketemu murid buka sepatu, kalau di sekolah saya buka sepatu. Nah ini yang ingin saya sampaikan juga di forum ini, bagaimana kalau buka sepatu ditaruh sepatunya. Nah, sebenarnya kan itu masih penghukum. Jadi bagaimana kita harus merubah dari penghukum menjadi ke manajer. Nah, di manajer kita melaksanakan tiga cara restitusi tadi. Menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi kesalahan, kenapa kok buka sepatunya, lalu yang ketiga kesepakatan kelas. Nah kesepakatan apa? Mungkin di teman-teman di sekolah, kenapa kok kamu buka sepatu? Apa kesepakatan itu sudah kita yakini? Seperti itu. Saya kira itu lebih mengena daripada kita terlalu meninggikan suara tetapi tidak ada hasil yang tepat. Seperti itu. Hanya mengandalkan otot. Nah seperti itu. Ya mungkin untuk berlaku mungkin yang validitas diri gitu ya, berarti ya itu mungkin hanya satu orang siswanya yang kita perlu itu. Tapi kalau misalkan kompak satu kelas misalkan 20 orang, ternyata yang di luar itu yang misalkan 18 orang, hampir separuh yang melaksanakan, kita kan jadi guru agak dengan susah juga menghadapinya. Gimana itu Pak solusinya? Sendiri Pak. Iya, gimana Pak? Ya. Ini memang seperti itu yang terjadi di sekolah ya, memang tantangan kita. Oleh karena itu kita harus cari akarnya dulu, akar permasalahan dulu. Karena saya
caranya tidak dengan cara yang apa tadi penghukum tadi, tapi kita dengan cara sebagai manajer. Seperti kemarin saya memanggil anak yang namanya Eris, mungkin Eris sudah takut dulu karena terbiasa dipanggil apa boy? Aku ekope dulu, padahal saya panggil. Nah, biasakan dulu anak kalau dipanggil kita itu jangan takutnya dulu, tetapi apa ya, biasakan dulu bahwa anak dipanggil itu kita akan mengesampingkan dulu kenapa kok saya dipanggil, ada apa, seperti itu. Tidak takut dulu. Nah ini kan yang kebanyakan terjadi di sekolah-sekolah. Kalau sudah dipanggil, sini kamu Budi, wis takut kan, takut dihukum, takut di apa. Nah itu yang harus kita hindari, seperti itu. Nah Pak, kalau misalkan dikasih tugas PR, misalkan berapa kelas gitu ya, tapi yang paling cuma 3 orang yang mengerjakan, sudah dihukum, mungkin yang sederhana ya Pak ya, mungkin cuma teman-temannya yang menghukum, bukan gurunya gitu. Ternyata masih tetap diulang lagi, berulang kali terus menerus, dikasih hukuman yang beda sama gurunya. Untuk lari misalkan, lari mungkin 10 kali putaran, ternyata masih. Nah akhirnya naik tingkat hukuman, 30 lari lapangan, sudah berkurang. Memang sudah berkurang hukumannya. Anak-anak sudah banyak yang mengerjakan PR. Cuman dalam jangka waktu pendek, ketika jangka panjang diulang lagi, banyak lagi yang tidak mengerjakan. Itu mohon solusinya itu juga. Ya seperti itu, karena memang tahapnya masih di tahap yang nomor 1, yaitu di tahap hukuman. Kuncinya itu kita ubah dari tahap penghukum ke tahap sebagai manajer. Kalau sudah di tahap manajer, nanti kan kita gaya ngomongnya sudah berubah. Nah kemungkinan kebiasaannya ya kan, ayo telat lari 10 kali, besoknya lari 20 kali, besoknya lari sampai 50 kali, baru anak itu takut. Nah takut inilah yang akan berlaku hanya sementara. Ketika nanti anak itu naik kelas kita, naik kelas 6, dia akan kembali lagi ke setelan awal. Seperti itu. Coba nanti kita lakukan di posisi manajer. Nanti di materi. Ya nanti karena ini paparannya ada dokter ya. Nanti kita bagikan bagaimana cara-cara besok lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Besok sesi kedua. Baik, sebenarnya banyak video contoh-contoh bagaimana contohnya seorang manajer yang baik itu ada. Bagaimana contoh seorang, kalau kita masih berkutat di hukuman pasti tidak akan berubah. Baik, terima kasih. Sangat seru sekali diskusi pada siang hari ini. Karena memang banyak slide yang tidak bisa kita tampilkan, sehingga ini menjadi koreksi untuk kita bertiga. Nanti pada saat pemaparan selanjutnya kita akan lebih siap lagi. Baik seperti kendala teknis seperti ini bisa kita hindari, sehingga apa yang kita sampaikan tidak diterima sepotong-sepotong. Tidak diterima sepotong-sepotong. Tentunya nantinya setelah acara diseminasi ini diharapkan di setiap lembaga akan lebih baik lagi dalam menerapkan budaya positif ini. Sebenarnya kita sudah menerapkan, cuma dengan penguatan ini akan lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, kalau sudah jam 11 lebih Mas. Ya, oke. Karena kita memang dibatasi oleh waktu karena hari ini hari Jumat, jadi kita tidak bisa bebas berdiskusi, Bapak Ibu, terutama bapak-bapak ini sudah mulai gelisah. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin acara diskusi ini kita cukupkan sampai saat ini. Nanti kita sambung ya, mungkin di acara diseminasi yang kedua atau yang ketiga bisa kita berdiskusi lagi, lebih seru lagi dari ini ya, harapannya kita ya. Mungkin ada perubahan apa di sekolah, nanti bisa dibawa lagi ke forum ini. Ternyata setelah diterapkan
oh enak, nah, atau ternyata tidak bisa diterapkan di SD saya, cari cara lain. Tapi pesan saya jangan menyerah dulu. Dicoba. Cari Dicoba solusi dulu. terbaik. Ya, cari solusi terbaik seperti itu, gitu. Bapak Ibu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami perwakilan dari DGP Angkatan 7, saya Arif Effendi, Bu Lira, dan Bu Azizah. Mungkin ada kesalahan tutur kata, perbuatan tadi pada saat penyampaian materi. Sampai sekarang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.